Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat selalu teman-teman ya. Teman-teman semua yang saya hormati, berbicara hal ma'rifatullah teman-teman ya. Kalau berbicara hal ma'rifatullah, kalau membahas hal ma'rifatullah, kalau berpendapat hal ma'rifatullah, terkadang kita mendapatkan tanggapan yang minir teman-teman ya, yang minir, sinis, bahkan apa ya, seakan-akan itu apa tidak suka gitu. Nah, entah itu karena orangnya atau karena materinya teman-teman ya. Itu kalau kita membahas atau membicarakan atau berpendapat tentang ma'rifatullah ya, seperti di grup-grup WA misalkan, yang lain juga berpendapat tentang pengetahuan agama, posting tentang pengetahuan agama. Tapi kalau kita posting ya tentang ma'rifatullah, diprotes, dilarang. Nah, itu teman-teman. Nah, itu tanda tanyanya, apa karena yang menyampaikan itu saya, apa karena materinya gitu teman-teman. Jadi lebih-lebih kalau menilai yang menyampaikan saya, karena saya dinilai itu mungkin bukan tokoh agama, bukan seorang ustadz, bukan seorang ulama, bukan kiai, hanya orang biasa teman-teman ya, yang tidak pernah mondok, madrasah pun ibtidaiyah ya, madrasah apa dulu namanya itu, waktu saya kecil aja nggak sampai lulus, hanya beberapa tahun saja, dan bahkan baca ada pun tidak fasih teman-teman, tidak fasih ya, tidak khatam Quran ya teman-teman, tidak nampak rajin ibadah, tidak pakai jubah, tidak pakai selalu pakai tasbih, tidak pakai kopiah, tidak pakai putih-putih, tidak pakai senik. Jadi kalau itu arahnya sehingga saya diprotes ya, kalau itu arahnya sehingga saya dilarang ya teman-teman, bisa saya maklumi ya teman-teman, bisa saya maklumi ya teman-teman ya, karena memang begitu keadaannya. Saya bukan ahli ibadah, bukan ahli ilmu agama, tapi ya seperti awal video yang lalu saya sampaikan, nggak tahu kenapa saya kok merasa tertarik, merasa terpanggil, merasa terdorong untuk selalu posting, untuk selalu mengungkapkan hal-hal pengetahuan spiritual ini teman-teman ya. Nggak tahu kenapa diprotes teman-teman, jangan bikin postingan atau video atau status tentang ma'rifatullah, karena Anda belum rajin beribadah ya, belum beribadah atau apa itu, kurang lebih ya, kalau seingat saya itu tuh orang yang pondokan ya, tokoh pondokan teman-teman. Sehingga kadang muncul pertanyaan dalam benak saya teman-teman, apakah yang berhak dan yang layak dan yang bisa
menuntut ilmu ma'rifatullah itu hanya orang yang ahli ilmu agama, yang mumpuni, yang khatam Quran, ahli hadis, menguasai hadis, ahli ilmu syariat, sudah mumpuni, sempurna keilmuannya, syariatnya. Apakah itu? Kalau memang itu yang berhak, yang layak, lalu mana dalilnya teman-teman ya? Dalilnya mana? Ayatnya mana atau hadisnya mana? Bahwa yang bisa ya ma'rifatullah, ya bisa mempelajari ma'rifatullah, bisa mengamal ma'rifatullah, itu adalah orang yang sudah sempurna keilmuannya, keilmuan agamanya. Hadisnya mana? Apakah saya jarang nampak pakaian jubah tadi putih-putih, baju putih, pakai serba yang menandakan seorang syekh? Pertanyaannya, mana dalilnya, ayat atau hadisnya teman-teman ya? Kalau yang ma'rifatullah itu harus sholatnya itu di samping yang 5 waktu itu senantiasa sholat malam, rajin sholat malam 5 waktu, selalu ke masjid ya, dengan suara yang lantang menyerukan ya, menyuarakan ya ibadahnya di masjid. Ya, mana dalilnya, ayat atau hadisnya teman-teman ya, bahwa yang ma'rifatullah adalah yang sholatnya itu senantiasa tidak terputus 5 waktu disambung dengan sholat-sholat sunnah. Mana dalilnya, ayatnya? Barang siapa yang sholatnya rajin di samping sholat 5 waktu, sholat-sholat sunnah lainnya, ya maka dia mengenal Tuhannya. Mana dalilnya teman-teman ya? Ya, kerjakanlah sholat 5 waktu dan sholat malam rutin tiap malam untuk mendekatkan diri pada Allah. Mana dalilnya, ayat dan Qur'annya? Ya. Jadi kita sebagai orang Islam, sebagai umat Islam, sebagai pengikut Islam, pemeluk Islam, kiranya tidak boleh lepas dari dalil teman-teman ya, tidak boleh lepas dari dalil. Terutama yang berkaitan dengan hal ibadah, peribadatan. Ya. Barang siapa hafal Quran hadis, maka dia mengenal Tuhannya. Mana teman-teman dalilnya? Barang siapa puasa Senin Kemis, sehari puasa sehari tidak, puasa di samping puasa bulan Ramadan, maka dia mengenal Tuhannya juga. Mana dalilnya teman-teman ya? Mana dalilnya? Jadi, dan tidak ada larangan teman-teman ya untuk mempelajari, untuk menuntut ilmu ma'rifatullah, tidak ada larangan. Misalnya yang tidak khatam Quran dilarang mempelajari ilmu ma'rifatullah. Enggak ada teman-teman ya. Yang tidak pernah mondok, yang tidak ahli ilmu tajwid, fikih, nahwu dan sebagainya, dilarang pelajari ilmu ma'rifatullah, ya tidak ada ayat atau hadisnya yang menerangkan begitu teman-teman ya. Jadi kadang-kadang saya sendiri, kenapa kok dilarang ya? Padahal itu kan hak sebagai umat Islam ya teman-teman, siapapun
apakah ilmu agama, ya karena ilmu ma'rifatullah itu kan termasuk ilmu keagamaan teman-teman, ilmu spiritual, hanya diperuntukkan bagi tokoh-tokoh tertentu saja. Ya, selain tokoh-tokoh tertentu seperti misal ulama, ustadz, yai, selain itu maka yang lain makmum saja, nggak usah menuntut-nuntut, nggak usah mengkaji-kaji, nggak usah mencari-cari, nggak usah belajar-belajar, nggak usah mengamal-ngamal. Yang lain juga mana. Jadi bukan yang ahli Quran, bukan yang ahli hadis, bukan yang rajin puasa, bukan yang rajin sholat, yang ma'rifatullah teman-teman. Jadi apa? Jadi kalau sesuai dengan hadis qudsi, yang ma'rifatullah itu ya yang mengenal dirinya sendiri. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Hadis qudsi khusus yang diriwayatkan oleh cicit Kanjeng Nabi, ya, teman-teman, Imam Ja'far Shadiq, Ahlul Bait ya teman-teman. Karena itu ilmu rahasia, ajaran rahasia. Ya, Kanjeng Nabi menyampaikan kepada Ahlul Bait kepada turun-temurun ahlinya yang dinilai itu layak untuk diajarkan atau diturunkan keilmuan tersebut teman-teman ya. Jadi anak Kanjeng Nabi, ajar Rasul, ilmu kan ada yang disebarkan untuk umum, yang sifatnya ilmu umum, dan ilmu yang ada diwariskan secara khusus, yaitu ilmu khusus teman-teman ya. Jadi yang mengenal Tuhannya itu bukan yang tadi saya sampaikan teman-teman, tapi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Yang diseru juga bukan orang yang tadi saya sampaikan, bukan yang ya, bukan wahai yang sudah naik haji, kembalilah kepada Tuhanmu. Tidak. Wahai yang rajin sholat, yang rajin baca Quran, yang rajin apa ya, kembalilah kepada Tuhanmu. Bukan. Yang diseru malah wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Wahai jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang tenang itu jiwa yang bagaimana? Kalau kita menilik keterangan yang lain, ya, yang senantiasa zikir, teman-teman, zikir wah, maka hanya dengan zikir wah jiwa akan tenang, tentram. Zikir, senantiasa zikir. Dan zikir itu sendiri ada metodenya, ada tata caranya, tidak serta-merta zikir ribuan kali, puluhan ribu kali sekali duduk, sekali uzlah, sekali khalwat, rutin, tidak. Tapi ada tata caranya, ada metodenya ya teman-teman. Ingat zikir itu ya hostnya zikir ya zikir itu sebagai makanan rohani ya, nutrisi jiwa teman-teman, yang tahap-tahap dari tahap awal itu hostnya zikir itu untuk pembersihan teman-teman, pembersihan jiwa, pembersihan tubuh rohani dari sampah-sampah, kotoran-kotoran dosa, dibersihkan teman-teman. Itu hostnya dari apa awal-awalnya itu terus sampai waktu yang tidak bisa diukur teman-teman ya, tidak bisa dipastikan. Ada yang baru 1 minggu aja mungkin bisa saja rohani itu bersih ya teman-teman, bisa saja rohani itu bersih. Ada yang 1 tahun 2 tahun belum tentu bersih, tergantung perilaku
kesalahan dosa kita masa lalu, karena kesalahan dosa kemaksiatan itu adalah sampah ya teman-teman, sampah dosa. Jadi hostnya zikir atau fungsinya teman-teman itu awalnya itu untuk pembersihan, terus ya berikutnya itu untuk pengisian rohani, pengisian jiwa, sehingga ya sampai pada tahap tertentu ya, tahap yang optimal ya nutrisi jiwa itu, maka tahap berikutnya akan menampakkan eksistensi jiwa itu teman-teman ya. Dari pertama tadi itu pembersihan yang saya sebutkan yang lalu itu bagai bertapa jaga kali berpegang tongkat, yang saya maknakan itu adalah lelaku taholi, tahali, tajali. Nah ini tahap pertama tadi pembersihan jiwa itu adalah taholi, pembersihan. Kemudian setelah tingkat selanjutnya adalah tahali, pengisian nutrisi jiwa. Ya, setelah jiwa bersih itu diisi, maka jiwa akan menampakkan eksistensinya teman-teman. Nah itu disebut tajali, nampakkan. Nah taholi, tahali, tajali, sebelum itu proses itu sebelum proses zikir dimulai teman-teman, yang tadi fungsi pertama adalah awalnya itu untuk taholi, tahali itu awalnya itu jiwa itu dibangunkan dulu teman-teman, dibangkitkan. Nah itulah metode etika adab zikir itu begitu teman-teman. Jiwa dibangunkan, jiwa dibangkitkan, jiwa dibuka. Bagaimana mau dibersihkan kalau belum dibuka, belum dibangunkan, belum dibangkitkan ya. Kalau mau dibersihkan kan logikanya dibangunkan dulu baru dibersihkan, kemudian diisi, kemudian nanti nampak bersih, barulah menampakkan eksistensinya, begitu ya teman-teman ya. Jadi dibangunkan pakai muqaddimah ya, pakai muqaddimah bacaan ilmu hakikat maupun ilmu makrifat, itu sebagai muqaddimah. Jadi bacaannya ilmu itu ya menggugah diri, digugah unsur-unsur yang ada di dalam diri itu disebut semua, sehingga dengan disebut itu kan bangun ya teman-teman. Dengan disebut namanya unsur jasmani, unsur rohani disebut kan bangun. Sebagaimana orang lagi tidur, kalau disebut-sebut namanya kan bangun. Nah begitupun jiwa teman-teman, karena kalau dibacakan lafaz atau kalimah atau mantra cara bahasa paham lainnya ya, mantra yang isinya itu adalah ya, yang isinya kalimatnya itu isinya tentang nama-nama jasmani, rohani dan seterusnya, nama sifat, nama nyawa disebut sehingga bangun. Nah setelah bangun baru di wirid pakai jaharia bisa, pakai siriyah bisa ya, pakai siriyah bisa, tergantung muqaddimahnya. Kalau ilmu hakikat juga ada beberapa macam teman-teman. Ada yang gubahan dari surat Al-Alaq, wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini ada gubahan dari itu. Ada yang gubahan dari ayat qad ja'akum minallah nurun, ada. Intinya adalah kita itu dari nur. Jadi setelah itu dilafaz uslah atau apalah di tempat yang sunyi sepi menyendiri teman-teman ya, diawali dengan bersuci dengan
suci raga, mandi ya, teman-teman, tengah malam. Kemudian sholat sunnah, teman-teman. Ya, kemudian itu tadi ya, babar itu mukadimah. Kemudian dilanjut zikir, teman-teman. Kemudian dalam pelaksanaannya sampai sekian waktu ya teman-teman, sampai sekian waktu akan ada fenomena teman-teman ya. Secara dohir aja, kalau yang metafisik matematika, kalau yang atau nggak usah disampaikan lah. Ketika kita dalam hening zikir ismul zat, maka akan muncul getaran-getaran rasa, teman-teman, baik di tangan maupun di sekitar bun-bun di kepala. Rasa, teman-teman, rasa itu menurut pendapat kami, teman-teman, itu adalah kebangkitan, tanda-tanda kebangkitan jiwa, teman-teman. Bangkit, tanda-tanda kebangkitan jiwa, teman-teman. Kerembik halus, nah, di sini hangat, itu tanda-tanda kebangkitan jiwa, teman-teman. Makanya rasa, ilmu rasa. Jadi ilmu rasa itu yaitu ketika ilmu itu dijalani, maka akan muncul rasa-rasa, akan dirasakan. Ada sesuatu yang dapat dirasakan, ada getaran-getaran yang lembut, merayap, ya, yang dapat dirasakan, hangat, ya, pati serenit, kayak semut banyak merayap itu. Jadi ilmu rasa itu bukan untuk ngerasani, bukan untuk membayangkan atau ngerasani dari luar ke dalam, bukan. Tapi ilmu rasa itu adalah dari dalam, ya, dari dalam inti, dari intisari diri yang terbangunkan sehingga bisa dirasakan. Itu ilmu rasa, teman-teman. Itu yang menurut saya itu ilmu rasa itu seperti itu. Kalau rasa itu merasakan apa yang dirasakan, merasakan getarannya, getar-getar ini, oh ya iya, getar-getar ini yang hidup. Ini getar-getar itu karena bisa bergetar karena ada yang hidup, ya. Kalau nggak ada yang hidup di luar, mudah kita getar. Tapi kan tidak sampai, ya, kalau hanya dirasa atau sampai. Kalau hanya dirasani, ngerasani, teman-teman, ya. Ngerasani. Rasa itu maksudnya karena di dalam muncul getaran-getaran, maka kita bisa merasakan. Seperti ada rasa pedas karena ada muncul, nah kita bisa merasakan pedas. Itu, teman-teman. Jadi tidak tidak halu, ya, ketika kesadaran, ya, rasa apa, ya, bisa merasakan. Kalau ilmu itu diamalkan, ditorekoti, dijalani, dipraktekkan, maka akan bangkit. Seperti perumpamaannya balon yang diisi karbit atau diisi angin, kan kerembit itu bangun, ya, teman-teman. Itu begitu, teman-teman. Dan pada tahap tertentu, ya, kalau memang optimal, maksimal, ya, ada karunia dari Allah, jiwa bisa jedul naik ke alamnya, alam roh, alam rohani, naik bisa itu atas karunia Allah. Itu tidak kita tuju, tidak kita, kalau sudah sampai gitu di luar kesadaran kita, sudah kita dalam uzlah, dalam halwat, ya, tiba-tiba kok set dulu kemana, itu bukan kehendak kita. Maka di perjalanan kita tarik set supaya pulang, nggak bisa terus cepat kilat. Ya, hanya ke atas itu bukan kehendak kita, bukan kehendak, dan itu tidak bisa, kayaknya tidak bisa diulang lagi. Itu karunia cepat kilat sampai ke langit, ya, cepat kilat. Ya, situasinya kayak di sini, kayak sore hari itu, panas tidak, gelap tidak. Jadi
karunia teman-teman. Jadi karunia. Tidak bisa, saya tak marifat, saya tak mi'raj. Nggak bisa. Aneh-aneh, nggak bisa itu. Itu ego itu ya, nafsu ya. Ya mungkin metodenya beda, tapi ya saran saya, pendapat saya, waspada teman-teman, karena efeknya ya kalau pakai ya semata-mata nafsu, ambisi, ego, efeknya nanti psikis ya, yang kena psikis nanti aneh-aneh ya, aneh-aneh, pendapatnya aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh, yang keluar dari jalur. Kalau kita sebagai umat Islam, orang hadis wis, itu kalau keluar dari itu aneh-aneh ya, aneh-aneh. Kalau aneh-aneh sudah, itu berarti tanda-tanda ya, tanda-tanda gejala-gejala ya, jiwa tidak kuat karena apa? Wahananya tidak mewadai, tidak sesuai wahananya dalam melaku ilmu tertentu, hikmah atau wirid-wirid apa, wahananya tidak disiapkan ya, sehingga tidak kuat, tidak mewadai. Wahananya itu apa ya? Jiwa yang terbangkitkan itu ya, hakikatnya cahaya ya, cahaya nur, hakikatnya itu luas teman-teman, luas ya, dan tercerahkan kalau jiwa terbangkitkan, kemudian dikit itu cerahkan, dan insya Allah terbimbing ya, kembali ke kesadaran. Asal kata dari sadar, dapat awalan sadar, dapat akhiran kesadaran. Allah di atas ars, sadar kita. Allah di atas ars sesuai dengan Quran. Kita pedomannya Quran. Tanya di mana Allah, tanyanya ya kepada Al-Quran. Bukan tanya kepada dukun, bukan tanya pada tukang sihir, bukan tanya kepada yang di luar paham. Kita orang Islam pahamnya Islam, pedomannya Quran hadis. Kalau nggak bisa, tanya kepada yang bisa. Jangan malu bertanya. Kalau tidak tahu, bertanyalah kepada yang tahu, teman-teman. Alhamdulillah, insya Allah saya nggak segan-segan bertanya teman-teman, dan tidak segan-segan disalahkan. Tapi ya mohon kalau menyalahkan, tunjukkan benarnya bagaimana. Jangan menyalahkan kemudian pergi. Lalu sini bertanya tidak terdengar, sudah sini bertanya, udah tinggal pergi. Sadar Allah di atas ars, betul. Itu Quran kok. Allah beserta orang-orang yang sabar, betul. Itu terang dan jelas, itu Quran. Allah sendiri yang menerangkan. Allah beserta kamu dimanapun kamu berada, kapanpun dimanapun kamu berada, betul. Boleh dekat daripada orang lain, betul. Sadar ya, sadar kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Sadar kita akan kembali kepada Allah. Jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Sadar itu. Nah kalau kita sudah sadar begitu, jangan langsung disadari, Allah lebih dekat daripada orang lain, disadari. Kemudian sudah mengenal, oh gampang teman. Itu disadari, sadari. Nah, aku sadar Allah lebih dekat daripada orang lain, ada di dalam diri saya. Imanen, transenden. Ya, kita kenal apa jauh-jauh ya, yang imanen aja, tapi tidak cukup dengan disadari. Nah setelah sadar itu kita cari tahu caranya untuk ke sana ya. Makanya dengan sadar itu kita sadar, kita ngerti, setelah ngerti sadar harus kembali ke sana, maka cari tahu jalannya, caranya untuk menempuh ke sana, teman-teman ya. Seperti misalkan ini, kita posisi di Lampung, tanah Jawa ini perumpamaan, jangan
perumpamaan tanah Jawa itu Allah. Ada Jakarta, Merak, Cirebon, Pemalang, Pekalongan, Semarang, Jogja, Surabaya, Banyuwangi, dan kita bisa posisi di Lampung mau ke Jawa, ya, mau ke Jawa, ngapain kita yang menempuh yang di Banyuwangi, ya, yang di Banyuwangi. Sedangkan yang di Jawa itu, kalau posisi di Lampung itu, toh Merak itu Jawa, tinggal nyebrang tok, berapa langkah, Pakauni, nyebrang Merak Jawa, cuma berapa langkah sampai. Itu teman-teman, itu Jawa, Merak Jawa, ya, Merak Jawa. Tapi Jawa bukan Merak, karena Jawa itu luas. Cirebon itu Jawa, tapi Jawa bukan Cirebon. Cirebon Jawa, bukan Sumatera, bukan Kalimantan, Cirebon. Pemalang Jawa, Semarang Jawa. Tapi Jawa bukan Semarang, karena Jawa itu luas. Semarang termasuk Jawa, itu begitu. Semarang termasuk Jawa, Cirebon termasuk Jawa. Cuma Jawa bukan Semarang, karena Jawa itu luas. Seperti apa Jawa? Ya, kita melihat sekilas saja. Ketika kita di Pemalang, ya Pemalang itu Jawa, sekilas saja. Tidak bisa kita seperti apa Jawa, gambaran ini seperti gelas. Nah, luasnya, jangankan ya tahu semua, jangankan kunisatnya, tahu seperti apa lekuk-lekuknya, nggak bisa. Apalagi Allah yang maha, ya, yang maha, ya, apalagi Allah yang maha segalanya, teman-teman, maha segalanya. Jadi kalau kita sudah sadar, kita cari jalan. Oleh karena itu disuruh kembali, ya, kembali kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Untuk kembali itu pakai apa? Pakai sholat, pakai haji, pakai puasa. Kenapa nggak disebutkan sholatlah kamu, supaya kembali, supaya bisa kembali sampai kepada Allah? Nggak disebutkan. Berhajilah kamu, ayo orang-orang yang beriman, berhajilah kamu supaya sampai kembali kepada Allah. Nggak ada. Apalagi puasa, enggak juga. Jadi haji wayang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Nah, untuk kembali itu bagaimana? Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bagaimana? Ya, kembali, disuruh kembali, carilah, baik orang-orang yang beriman, carilah wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah, dan berjihadlah di jalan itu agar kamu beruntung. Berjihadlah di jalan itu, teman-teman. Berjihad itu ya yang paling berat, itu jihad itu melawan hawa nafsu, teman-teman, hawa nafsu sendiri. Oleh karena itu ketika kita menjalani suatu keilmuan, ya itu kan juga harus disertai, ya, mencegah hawa nafsu, mencegah hawa nafsu. Kita kholi, ya, mencegah hawa nafsu. Tutup sungai yang 9, tutup, ada apa-apa tidak tergoda. Kemudian, ya, senantiasa pegang tongkat, laksana tongkat Allah, huruf alif, ya, alif Allah wal awal wal akhir Allah, syirik, teman-teman, ya. Jadi orang Islam itu ya bertanyanya kepada Quran hadis. Kalau nggak tahu ya tanya kepada yang tahu. Ya, jangan gengsi-gengsi. Kalau yang tahu tidak mau memberitahu, ya berarti membantah perintah Kanjeng Nabi, teman-teman, ya. Kanjeng Nabi kan tahu, sampaikan dariku walau satu ayat, sampaikan walau satu ayat. Apalagi ada yang bertanya, nggak ada yang bertanya aja disampaikan,
Itu termasuk ibadah. Yang menyampaikan termasuk ibadah. Juga termasuk zikir. Ya, mengulang-ulang zikir, mengingat supaya semakin tajam. Jadi bertanya kepada yang tahu, teman-teman ya. Sampaikan dariku walau satu ayat. Kenapa ada orang yang menyampaikan kebenaran kebaikan kok dicegah, kok dilarang, kok diprotes, kok dibenci, ya di sini sih lah mbok ya. Oh, kalau ada memang ya ada memang yang tidak benar, kalau memang ada yang tidak benar, ada yang menyimpang, ya ditanyakan saja, didebat, tetap berpegang pada adab, ya etika, debat saja, mengapa dicegah, ya. Tapi kalau ada dorongan, tetap saya akan mengungkapkan, ya terkecuali sibuk, ya kadang-kadang di dalam kesibukan ada muncul pengertian, cuma kan memang lagi sibuk ya. Dan setelah selesai lupa, nggak ingat lah kata di pelintas. Nah, itu teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf toh saya menyampaikan itu tidak merugikan siapapun, tidak menyakiti siapapun, tidak menyerang siapapun, teman-teman. Bahkan terhadap lain agama, lain paham juga saya menghargai, menghormati, merangkul, ya kebersamaan. Lana amaluna walakum amalukum, ya la hujjata bainana wa bainakum, Allah yajma'u bainana wa ilaihil masir, kan begitu. Nah, itu bagi intern sesama satu agama. Yang luar agama juga bagimu agama, bagiku agama, tidak ada kita saling bermusuhan, tidak ada. Urusan sendiri-sendiri, teman-teman ya. Jadi sampaikan dari gua satu ayat, tidak ada harus bayat. Ada nggak teman-teman ayat atau sunnahnya harus bayat? Bayat itu kan sumpah setia ya teman-teman. Pada waktu masa kekhalifahan apa itu, kalau saya pernah dengar sumpah setia. Kalau seorang guru mengajarkan keilmuannya kepada siswa yang memang itu sudah layak dan sudah mampu, sudah cukup, ya ikhlas saja sampaikan. Kalau nanti yang diberi, yang disampaikan keilmuan itu kok ada kebaikan, ya itu sebagai satu karunia dari Allah. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, ikhlas saja teman-teman ya. Ikhlas saja, tidak harus disuruh sowan tiap hari ini, seminggu sekali atau sebulan sekali, bawa cangingan, harus ndekuk-ndekuk dari jarak berapa meter sudah jalannya ndekuk-ndekuk, kemudian ya saling cium tangan kayak zaman kerajaan itu. Saya kira nggak usah, jangan dulu. Yang video saya yang lalu, jangan dulu, jangan mengkultuskan. Hanya Nabi aja tidak mau dilebih-lebihkan ya. Ya, sebutlah saya hamba Allah dan utusannya, begitu teman-teman ya. Tidak mau dilebih-lebihkan, hanya Nabi. Bersahaya aja. Kalau kita baik toh insya Allah akan membalas kebaikan dengan siapapun. Hanya saja memang dalam kaidah-kaidah keilmuan hakikat ma'rifat memang ada ya batasan-batasan khusus bagi yang mampu. Tidak bisa dicari dan tidak bisa diturunkan, teman-teman. Ilmu hakikat ma'rifat itu dicari yang nggak akan ketemu, ya. Kemudian kita akan mewarisi juga nggak tahu, dilalah ketemunya itu, dilalah memang dipertemukan. Itu karunia Allah. Jadi misalnya ada seorang guru ingin mewariskan keilmuannya, ya belum tentu ketemu dengan calon murid yang sesuai. Ada orang yang mencari kamu jalan kembali, kamu ma'rifat sangan parang yang dimati, ya belum tentu ketemu gurunya atau orang yang mengamalnya, ya teman-teman, belum tentu ketemu orang yang mengamalnya. Karena yang mengamalnya tadi selalu di masjid terus, tidak. Belum tentu yang di masjid terus itu mengamal ilmu ma'rifat sangan parang yang dimati.
Bisa jadi orang yang pernah saya sampaikan di video lalu, pemulung sampah, ya, penyapu kebersihan, bisa jadi ilmu ma'rifat, ilmu jalan kembali. Sangat penting dan sangat utama dan sangat urgent dan sangat pokok teman-teman dibanding keilmuan lain, dibanding ibadah yang lain. Ilmu jalan kembali, ilmu ma'rifat sangkan paran itu mati. Kenapa saya sampaikan sangat pokok, sangat penting, sangat urgent, sangat utama. Bahkan ibadah yang paling bertakwa, dalam video lalu saya. Karena paling bertakwa, paling itu kan tinggi. Dan ilmu ma'rifat sangat paling dimati kan yang capai Allah. Allah itu maha tinggi. Itu paling bertakwa, yang paling tinggi. Takwa yang lain ada kelasnya, menyingkirkan pecahan kaca di pinggir jalan, takwa, ya, mencegah perbuatan keji dan mungkar, melerai orang bersangat takwa. Tapi ada tingkat-tingkatannya. Tingkat yang paling tinggi itu kembali kepada Allah. Nah, apa toh kita banyak ibadahnya nggak pernah lireng terus ibadah, sibuk banyak amalnya, sampai sininya itu lekok, sampai sarungnya itu ya sampai apa istimewa, tapi tidak bisa kembali kepada Allah karena tidak tahu jalannya, dan diseru oleh Allah tidak menghiraukan, kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada, nggak ngurus, sibuk cari kekayaan di dunia, cari harta, cari kemewahan, cari kenikmatan. Ibaratnya kan begitu, ibaratnya ya, merantau di Lampung, ya, bekerjalah kamu, ya, untuk apa itu kepentinganmu. Di sana bekerja, nandur cengkeh, nandur apa, jagung, nandur palak hijau, sampai punya kedudukan penting di sana, jadi bupati, jadi gubernur. Tapi disuruh orang tuanya kembali ke Jawa, tidak mau kembali ke Jawa. Walaupun di sana kedudukannya tinggi, mulia, di lingkungannya, di masyarakatnya, tapi di hadapan orang tuanya di Jawa, durhaka. Apa disuruh bekerja sama orang tuanya, bagus kerja. Tapi ketika disuruh kembali, tidak mau kembali. Apa? Nggak ada gunanya semua. Pada saatnya harus kembali, panggil kembali, nggak mau kembali, pada saatnya sudah habis kontraknya, dipaksa, itu syarat oleh bawahan bapaknya, ya, paksa oleh bawahan Allah Tuhannya, oleh malaikat. Itu perumpamaannya kan seperti itu, dipanggil, disuruh oleh Allah Tuhannya, kembalilah kepada Tuhan, kembalilah, nggak ngurusi ngumpul ke pahala ini, pahala itu, dicatati pahala ini sama orang lain, perkenggang, petentang sudah merasa dekat dengan Allah, sudah merasa pemilik surga. Itu misalkan. Padahal ibadah seperti sholat, puasa, ya bukan untuk mendekatkan diri pada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu ayatnya itu cari wasilah. Wasilah itu ilmu. Nggak ada manusia bisa mendekatkan kepada Allah, nggak ada. Guru apa mursyid ini bisa menghantarkan sampai kepada Allah, nggak ada. Guru menyampaikan ilmunya, dengan ilmu itulah guru membimbing cara-caranya ini. Masing-masing akan datang Allah kepada Allah sendiri-sendiri, sebagaimana dulu kita turun ke dunia sendiri-sendiri. Jadi kita jangan seperti mencaloni hamba-hamba Allah untuk bisa mengumumkan kepada Allah, mempertemukan kepada Allah. Nggak bisa. Ya, sendiri-sendiri. Carilah wasilah, jalan, ya, untuk mendekatkan diri pada Allah. Wasilah jalannya itu ilmu, dan ilmu itu ya sifat Allah. Jadi untuk mendekatkan diri pada Allah ya pakai sifat Allah, mensifati sifat Allah, mengamalkan sifat Allah. Ya, di samping ilmu juga sifat-sifat Allah yang lain. Ya, kita biasa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ibaratnya itu apa istimewanya? Hebat sekali, merasa paling
begitu menyepelekan orang yang lagi duduk di pinggir di emperan pasar yang pakainya kumuh, memandang dia hina. Siapa tahu dia itu sudah kenal Allah, sudah sampai kepada Allah, menjalani ilmu spiritual. Apakah mengira ilmu spiritual itu ilmu jalan kembali kepada Allah? Ilmu ma'rifat itu harus wangi sekali tubuhnya, pakaiannya putih-putih semua. Ya. Ilmu itu bisa diamalkan di mana saja, kapan saja. Bisa sambil nyetir mobil, bisa sambil makan bahkan, bisa sambil tiduran, bisa sambil mandi. Makanya itu sholatnya daim. Sholat daim kalau sudah memiliki amalan ilmu ma'rifatullah itu sholatnya daim. Walau belum tentu mengamalkan ilmu ma'rifat itu ketemu dengan Allah. Karena ketemu dengan Allah itu bukan kehendak kita. Mengamalkan Allah ketemu, wah ini Allah. Bukan, salah. Ini bukan Allah. Ini fana, hancur, binasa, makhluk. Ya. Mana ketemu dengan Allah, dengan ma'rifat Allah itu bukan dengan kesadaran. Kalau sudah sampai tingkat batin, masuk al batin, itu kesadaran sudah nggak ada. Kesadaran itu dari dohir anak Adam. Ya, masih anak Adam. Terus naik lagi ke Adam. Itu masih tak. Tapi kalau sudah sampai Muhammad, ya batin, masuk kepada al batin, sudah kesadaran sudah nggak ada. Sudah Allah semua, sudah kehendak Allah semua. Jadi Allah yang memperkenalkan diri, bukan kita. Walau itu sudah ma'rifat. Jadi orang 1000 mengamalkan, misalkan belum tentu 10 sudah ma'rifat Allah. Belum tentu 10 itu diperlihatkan cahaya Allah yang ada di dalam diri. Cahaya Allah itu ya nur zat Allah. Nur zat Allah itu ya Allah sendiri. Yang imanen, bukan kunisatnya. Nggak mampu menampung kunisatnya, jangankan tubuh manusia, alam semesta aja nggak mampu. Tapi sekilas tanda-tanda kebesarannya, yang imanen, yang transenden. Jadi yang transenden nggak akan terjangkau, nggak bisa dijangkau. Jadi jangan memikirkan Allah, ya. Jangan pikirkanlah ciptaannya, pikirkanlah ya ciptaannya, kekuasaan Allah. Jangan memikirkan tentang Allah, karena pemikiran kita tidak akan mampu. Makanya mengenal Allah itu dari ciptaannya, diri sendiri. Kaji, masuk ke dalam. Anak Adam berasal dari Adam. Adam berasal dari kholaqtul asya li ajli Allah, kholaqtul li ajli. Dan terus namanya daim, bisa sambil naik sepeda, naik motor. Jangan dikira orang lagi duduk di emperan Cina, lagi mulung sampah itu. Bisa jadi dia lagi ngamal. Sekejap mata dia sampai secara keilmuan. Sampai secara keilmuan. Nah, ilmu itu untuk diwirid. Bisa juga untuk muqaddimah, dzikir ismuzat, dzikir nafi isbat. Bisa. Lebih-lebih orang itu sudah ditampakkan jisbahnya tadi, diperlihatkan cahaya kebesaran Allah yang ada di dalam. Terus ada jisbah-jisbah yang lain yang itu di luar nalar kita, terbangunkan rohani pakai ilmu tadi, lafaz ilmu ma'rifatullah. Kita baca Quran, ayat hikmah itu langsung mengeram dalam diri kita. Langsung meram kalau Nur Muhammad sudah terbangkitkan. Jiwa kita sudah terbangkitkan, itu hakikat Nur Muhammad. Langsung mengeram. Suatu Anda dalam tidur pun ada gangguan setan, langsung itu jiwa yang hidup. Jadi tidurnya lebih awas daripada meleknya. Nah, tidurnya lebih awas. Jadi raganya tidur, jiwanya dia menjaga. Itu pun kelak di alam kubur seperti itu. Teman-teman, jadi kita tidak selayaknya terlalu memuji-muji seorang yang hanya karena lahirnya, dan merendahkan, menyepelekan, menghinakan seorang karena lahirnya. Lahirnya bisa nampak suci, bisa nampak tinggi lahirnya, tapi batinnya bisa jadi dia rendah. Ya teman-teman, lahirnya nampak rendah, nampak nggak pernah, tapi hatinya dia sibuk dengan sholat daim. Ya, hanya berapa menit sampai kepada Allah. Nah, itu mi'raj secara keilmuan. Kalau mi'raj karunia, seumur hidup sekali aja udah hebat. Ya, raganya di dalam kamar
lagi kholwat, nah, teman-teman ya musisat, kemudian akan diangkat naik cepat kilat, gesekan udara kiri kanan terasa cepat kilat, terasa ada yang bawa kiri kanan. Nah, ada kami itu ya rahasia namanya. Jadi jangan terlalu memuji orang karena dohirnya, jangan terlalu merendahkan orang karena dohirnya. Orang dohirnya itu nampak mulia, wangi baunya, tapi bisa jadi busuk hatinya, iri dengki, panas tengkong kiren, gila hormat, ya, dan sebagainya. Tidak mau kebersamaan, tidak mau kasih, tidak punya adab, tidak punya tawadu, ya, tidak ngerti unggah-ungguh, direndahkan dohirnya karena pakainya kumuh, pakainya belepotan, bawahnya kantong sampah dan sebagainya, tapi hatinya mutiara yang mengamal ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ilmu, ada ilmu syariat, ilmu umum, ilmu mendekatkan diri kepada Allah, terus ilmu jalan kembali kepada Allah. Ilmu syariat termasuk ilmu ibadah-ibadah umum, termasuk ilmu hikmah, ilmu apalah untuk syarat-syarat keselamatan, kebudayaan, untuk penjagaan diri dan sebagainya. Karena dalam Al-Quran juga ada amalan-amalan yang untuk itu. Ya, tidak ada perintahnya itu. Ya, untuk mengamalkan ini itu nggak ada perintahnya. Tapi itu kalau untuk ditingkatkan kebaikan dan bisa didasari dengan mendekatkan diri kepada Allah, jangan kembali kepada Allah, saya rasa itu tidak dilarang, teman-teman. Jadi tidak dilarang dan juga tidak diperintah. Karena zaman dulu, zaman para wali menyebarkan Islam itu juga punya ya keistimewaan seperti dalam film aja ya, film cerita Sunan Gunung Jati ini para Islam. Ilmu tidak diperintah dan juga tidak dilarang. Yang asal itu dari bukan menyekutukan Allah, dan itu untuk perjuangan menegakkan kebenaran, ya, menegakkan syiar agama, ya, untuk kebaikan umat manusia di dunia akhirat. Itu ya saya kira ya tidak dilarang, teman-teman, ya. Itu jadi para sepuh dulu tanah Jawa itu ya dijamur sekali maksud tuh Syekh Bumi ilmu kudrat, ya, ilmu kudrat Allah, ya, asmaul husna semua, ya, seperti Raden Joko Tingkir mukul kepala kedua remek, ilmu kudrat Allah, seperti peperangan masuk dalam bumi, ya, ilmu kudrat Allah, tepuk bumi, tepuk bumi pun kita tidak tahu, itu gerakan semua ada yang gerakan Allah yang hidup, yang bergerak, nggak tahu. Jadi jangan gitu ya, teman-teman, jangan meremehkan orang karena dohirnya, jangan meremehkan orang karena dohirnya, jangan memuji orang karena dohirnya, jangan meremehkan orang karena dohirnya. Jadi apa itu Sayyidina Umar apa ya tadi ya, dengan ayat Al-Quran, ya, akan rontok kehormatannya, dengan ayat Al-Quran pula akan diangkat derajatnya, ya. Satu ayat aja. Ya, orang yang kata Quran ini coba satu ayat tanyakan, bisa babar, bisa artinya, bisa maknanya, tahu mengamalkannya, bisa, hebat, ya. Ayat Al-Quran itu yang mengandung firman tersirat yang bisa untuk, ya, kebaikan dunia akhirat. Nggak usah kita takabur, nggak usah terlalu menghina orang belum mengatam Quran. Yang ngawatan baik, ya, silahkan amalkan, perilakunya disesuaikan dengan Quran. Jangan kata Quran tapi untuk ujub, untuk riya, untuk merendahkan yang lain. Jangan satu ayat aja, ya. Saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Wafiuddin dulu di TVRI, mohon maaf kalau keliru, tahun 99 malah subuh itu, lihat subuh, satu ayat aja, ya, sudah mencukupi dunia akhirat. Ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, teman-teman, di Islam ada itu. Nah, dalamnya itu firman tersirat, dalamnya itulah ilmu makrifat sangat parang yang bisa mengimbangi paham-paham di lain-lain itu. Dan itu apa namanya yang saya video itu
Gawat, kelewat-lewat, bahaya, berbahaya. Karena hakikatnya diri kita sudah bayang, sudah dipasrahkan, pasrah secara kafah. Pasrah itu ya harus menuju ke sana. Tidak bisa kita duduk di kursi di Semarang kok. Misalkan mau pasrah ke presiden, engkau yang aku maksud, engkau yang aku tuju, kepadamu lah aku berserah diri. Tapi masih duduk di Semarang. Ya, terus nanti diteruskan presiden. Nanti ada orang yang orang gila lama-lama, ya. Jadi kalau kita mau pasrah kepada presiden, kita posisi di Semarang, tahu kedudukan presiden di Jakarta, kita menuju ke sana. Ya, Semarang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Jakarta. Nah, Jakarta otomatis sana pasrah sudah. Masuk ke Jakarta apa sudah? Nggak ada kita. Masuk ke Jakarta udah nggak ada. Seperti halnya kita mau ke laut dari gunung, turun. Mau pasrah sama laut, kok kita bisa bercokol di gunung. Ya halu. Nanti aneh-aneh nanti munculnya. Ya, mau ke laut ya, kita harus mau pasrah kepada laut ya, terus turun sampai kepada apa itu pinggir laut, kita langsung jebur ke laut, otomatis sudah pasrah apa. Kita bayang ya teman-teman, sudah nggak ada. Adanya kita adalah tajalinnya, karena sudah tersingkap hijabnya. Tersingkapnya itu ya ketika kita sampai tersingkap sudah. Fana billah, tersingkap. Nah, adanya kita kiprahnya dia tajalinya, tajali asma, sifat, afal, zat. Yang paling berbahaya tajali afal. Kalau tajali zat itu resikonya bagi diri sendiri sudah. Mau ngomong apa-apa. Tapi kalau tajali afal, masya Allah. Kalau tidak seperti Puntadewa berdarah putih, yang melas asih, yang rilon terima legowo, diminta pakainya serahkan, diminta istrinya serahkan, diminta apanya kerisnya serahkan, diminta dulunya serahkan, darah putih, bersih. Nah, tapi kalau memakai sifatnya rapono berbahaya sudah. Telan ya. Kalau sudah melakukan itu ayat falam tatuluhum walakin Allah ta'ala hum ramaita idramaita walakin Allah sudah tersingkap hijabnya. Falam tatuluhum walakin Allah ta'ala hum ramaita idramaita walakin Allah sudah tersingkap hijabnya. Ayat la haula wala quwata illa billah sudah tersingkap hijabnya oleh tadi. Sudah sampai, sudah fana, sudah bukan aku yang bergerak sudah. Ya. Pengertiannya sampai, yang bergerak bukan aku gitu. Tapi kalau tidak pakai amalan ilmu penyingkap hijab tadi, ilmu fana billah, ilmu ma'rifatullah, tetap saja ego dimintai pertanggungjawaban. Nanti lain kesempatan. Insya Allah mudah-mudahan saya sempat menyampaikan pengertian, saran dan masukan, kritikan, bahkan koreksi-koreksi. Saya harapkan teman-teman ya, mudah-mudahan kita semua bisa saling berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.